saya sih nggak punya basic di dunia marketing atau dunia budidaya. Ternyata hal-hal tersebut malah menarik mindset saya untuk menambah. Panen paling paling buruk itu 31 kilo. Dapat uang 1 juta rupiah, 1 juta lebih lah, 1 juta lebih. Harganya 78.500, kurang lebih saya dapat 140 jutaan. Nah, baik Dalovers, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak Dalovers semuanya untuk belajar bareng-bareng tentang tambak udang faname. Di sebelah saya ini sudah ada narasumber kita ya. Kita perkenalan dulu dengan narasumber kita. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah Mas. Baik ya. Baik, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Gus Sugiarto, saya petambak dari Purworejo, tepatnya di lokasi Pantai Jetis, Purworejo. Jetis Purworejo Pak ya. Nah ini Pak Agus ini adalah salah satu petambak yang nanti akan kita minta informasinya Pak, boleh Pak ya? Oke, siap. Tentang prospek bisnis tambak Pak ya, seperti itu. Nah kalau Pak Agus sendiri ini kalau boleh tahu sudah berapa lama ini Pak? Kalau saya pribadi di sini sudah usaha budidaya tambak udang faname mulai di tahun 2018 sampai sekarang, kurang lebih hampir 5 tahunan lah. 5 tahunan. Iya. Ya. Selama 5 tahun ini Pak, kira-kira pasti ada suka dukanya Pak ya, pasti ada suka dukanya ya. Duka dukanya ini ada cerita-cerita apa Pak? Kita ibaratnya nek orang pengen itu biar pahitnya sih gitu ya, nek orang Jawa bilang. Pahit dulu, kira-kira dukanya apa? Boleh dicerita-ceritakan ini Pak? Oke. Kalau cerita suka dan duka, kayaknya yang lebih banyak dukanya ya. Tapi dukanya di dunia budidaya itu kita selalu mungkin kalau saya boleh cerita, setiap pelaku budidaya udang faname, petambak itu sudah mengalami istilahnya gagal panen. Oh iya. Ya, gagal panen. Nah, di dalam gagal panen itu bermacam-macam permasalahan. Banyak sekali, baik ya salah satu contohnya kematian dini, atau udang kita kena istilahnya mencret atau WFD, atau dan banyak sekali macam-macam kendala dalam budidaya udang sehingga kita sampai gagal panen tidak sesuai dengan harapan kita, seperti itu. Harapan kita nggak sesuai di situ. Kalau boleh saya menanyakan ini Pak, pernah nggak mengalami menonjolkan yang tidak akan terlupakan ini selama budidaya udang ini? Saat apa itu selama tambak udang ini yang tidak akan pernah terlupakan? Apa istilahnya nek mungkin pernah mengalami ya itu, wah apa sih tambak lah gitu. Oke. Wah, kalau itu salah satu termasuk dalam dukanya budidaya juga. Dukanya budidaya. Salah satu contoh gagal panen dan bisa panen cuman kurang lebih saya pernah panen paling buruk itu 31 kilo. 31 kilo. Dari target berapa? Dari target 2 ton cuma dapat 31 kilo. Kalau nggak salah saya masih ingat itu dapat uang 1 juta rupiah, 1 juta lebih lah, 1 juta lebih. Wah, pada waktu itu ya gimana ya? Kalau sudah di luar ekspektasi kita dapat segitu ya. Tapi itulah resiko di dunia budidaya. Resiko yang siap saya ambil dan siap saya hadapi. Tapi bukan berarti kita patah semangat untuk budidaya, enggak. Tapi setelah mengalami hal itu tidak patah semangat ya Pak? Oh jelas dong. Hal itu yang menjadi pelajaran buat saya pribadi dan membuat motivasi saya untuk berbudidaya lebih baik lagi. Nah, Pak Agus ini kalau boleh tahu nih, kan tadi 2018 ya terjun ya. Kok memutuskan nih, ya kan mungkin sebelumnya sudah pernah bekerja atau punya usaha yang lain sebelumnya ya, sebelum 2018. Kok tiba-tiba tertarik terjun budidaya udang ini, ada sebabnya apa Pak kalau boleh tahu Pak?
Ada cerita sih Mas, ada cerita. Jadi tahun 2016 itu saya itu kerjaan saya itu sales, marketing. Oh, marketing. Marketing. Siap. Marketing di dunia budidaya ini, udang. Gitu. Nah, pada waktu itu saya membawa brand produk mineral untuk budidaya. Oke. Kalau bicara lagi, saya sih nggak punya basic di dunia marketing atau dunia budidaya. Oke. Tapi karena saya dituntut sama perusahaan saya untuk bisa di situ, ya saya berusaha untuk belajar dan belajar. Ternyata hal-hal tersebut malah menarik mindset saya untuk menambah. Oh gitu. Menarik mindset saya untuk menambah. Apa salahnya saya nambah? Tapi dalam perjalanan waktu saya belum 2018 saya belajar dulu Mas. Banyak teman yang banyak rekom lah, teman-teman yang sudah nambah atau teman-teman teknisi praktisi yang sudah ada di sini, saya tanya semua, saya nggak malu-malu untuk bertanya, dan sampai sekarang pun saya masih belajar dan belajar. Tidak melulu saya bukan orang pintar di dunia budidaya, saya tetap harus belajar dan belajar. Nah, dari situlah motivasi saya untuk menambah di 2018. Saya memberanikan diri untuk menambah dan saya resign dari kerjaan saya di situ. Memberanikan diri resign di dunia marketing, dan saya belajar nambah sendiri dengan kemampuan kapasitas saya sebatas info-info sedikit lah untuk masalah budidaya. Tapi disitulah dalam perjalanan saya belajar dan belajar terus dan belajar sampai sekarang tetap belajar. Bukan berarti pada waktu resign saya langsung resign ke budidaya itu bisa, atau di situ malah saya dapat tantangan di situ. Tantangannya berat sekali, tapi tantangan itu yang menjadi pelajaran saya, menjadi pengalaman saya, menjadi guru terbaik saya di situ. Kadang itu teori tidak sesuai dengan kenyataan, Pak ya. Betul sekali. Jadi dari bermacam-macam masukan dari teman, apa itu nggak sesuai di lapangan gitu. Kadang betul itu nggak sama dengan di lapangan. Baik Pak Agus, ini menarik sekali ini cerita dari Pak Agus ya untuk developer semuanya. Karena dari mulai menawarkan produk malah tertarik melihat potensi peluangnya di pertambakan udang ini. Nah, sekarang kan ini Pak, zamannya sudah digital ya, digital, dan mungkin juga teman-teman di sana, pemirsa kita sudah tahu kemajuan era digital. Nah, Bapak termasuk orang yang ini enggak suka dengan kemajuan digital atau enggak ini kira-kira ini? Jadi gini, itu salah satu trik kita ya untuk update di dunia budidaya. Salah satunya saya mengikuti program IFAM yang sama Fishery. Berarti Bapak sudah pakai ini ya? Sudah pakai program ini? Sudah. Oke. Bisa ceritakan Pak. Oke. Dengan mengikuti program IFAM yang diluncurkan di Fishery di Purworejo ini, itu sangat membantu sekali saya sebagai petambak di sini. Manfaat-manfaat apa yang bisa didapat saya sebagai petambak dengan mengikuti program Fishery tersebut? Satu, kualitas air di situ selalu terjaga. Parameter air selalu terjaga. Ada sesuatu tentang parameter yang mungkin tidak sesuai dengan parameter air, si Fishery langsung merekom bahwasanya mungkin salah satu contoh salinitas kurang tinggi, naikkan dengan air laut, mungkin pH terlalu tinggi, turunkan dengan ini, seperti itu. Contoh. Jadi kita mengaplikasikannya itu lebih mudah lagi dan banyak masukan untuk masukan supaya menjaga air kita tetap stabil. Nah, dengan IFAM, dari hasil teman-teman pengecekan pagi dan sore itu sudah masuk IFAM. Program IFAM tersebut, di aplikasi tersebut saya bisa buka pagi dan sorenya, kualitasnya saya sudah bisa langsung buka. Baik saya di rumah sudah bisa buka, di mana-mana juga sudah bisa buka, bisa ngecek seperti itu. Jadi kalau boleh saya rangkum, program IFAM ini selama ini sangat membantu Bapak dalam budidaya ini Pak ya, betul. Dalam pertambakan udang. Nah berarti Bapak bisa mengecek secara online lewat HP itu Pak ya? Lewat HP ya? Bisa. Lewat HP ya? Siap. Nah, lewat HP secara real time. Betul. Jadi
ada fasilitas dari e-farm gitu ya, Ya, yang bisa menyajikan data-data apa tadi? kualitas air. Kualitas air, dan parameter lain air di situ. parameter air dan lain sebagainya. Dan itu ada tim yang mengecek tiap hari gitu Pak. Siap, ada. Ada ya. Ada. Ada tim dari e-farm yang mengecek Ada, setiap hari, ada. sehingga terus memberikan report kepada Bapak gitu. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bapak tahu, oh ini misalnya apa, pH-nya kurang apa, kandungan apanya, nitritnya atau Ya. apa, kurang apa gitu, Ya. bisa tahu ya. Ya, betul Sehingga bisa melakukan apa yang kurang. aplikasi apa yang kurang saya aplikasikan di situ. Meskipun tidak semua aplikasi itu saya ikuti ya Mas, tapi juga kita kan juga punya SOP ditambah. SOP tambah itu ada gitu. SOP dari Peseri pun dengan punya saya sendiri, nanti saya kolaborasi. Tapi intinya nggak terlalu jauh di sini. Oke. Artinya dengan e-farm ini Bapak merasa sangat terbantu dengan penyajian data-data gitu ya. Ya. Karena kan kalau setahu saya itu kan tambak udang itu yang paling istilah krusial itu kan air ya Pak ya. Air, betul. Karena kita budidaya air Mas. Kalau kita budidaya air, kalau airnya bagus, parameter bagus, insya Allah udangnya ikut bagus. Seperti itu. Nah Pak Agus, kalau boleh cerita ini kan kita kan kepo-kepo ini Pak ya, penasaran. Nah Pak Agus ini pernah ini enggak mencapai target yang menurut Pak Agus nih, wah ini lumayan ini sampai kita nih itu pernah panen berapa Pak itu Pak? Kalau boleh saya cerita, kolam ini pernah Satu peta Pak ya? satu peta dengan tebalan 125.000 itu saya panen di umur 90 itu mendapatkan 1,8 ton kurang lebih, dengan estimasi pada waktu itu harganya ses 49 itu harganya 78.500, kurang lebih saya dapat 140 jutaan. Ya gitulah ya, The Lovers ya. Itu sedikit informasi ya, bocoran ya tentang hasil atau potensi dari budidaya udang faname Mbak ya. Betul. Itu satu peta Pak ya? Satu peta. Nah, Tinggal ngalikan berapa peta yang ngalikan punya berapa peta kan gitu Pak ya, Iya, kurang betul. lebihnya. Nah, jadi The Lovers yang tertarik untuk budidaya boleh tanya-tanya ke Pak Agus ini. Boleh, silakan. Boleh belajar Pak ya? Boleh belajar. Kita sama-sama belajar di sini. Boleh main ke sini Pak? Boleh, silakan, kita welcome di sini. Oke, Pak Agus, terima kasih banyak ini ya. Ini lain waktu sambung lagi videonya. Boleh. Itu The Lovers, kalau ada pertanyaan seputar budidaya udang faname, boleh cantumkan di kolom komentar untuk The Lovers semuanya. Nanti akan kita berikan informasinya Pak Agus ya. Siap. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi di video yang lainnya.